Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dari kelas praktek C dengan NIM 400.306.206.517 dari angkatan 2020. Di sini saya akan mempraktekkan atau mereview tentang eh, pertemuan 10 yaitu lahan lahan kritis, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana banjir dan kekeringan. Oke, langsung saja, eee, saya akan share screen terkait terkait, dari lahan kritis itu sendiri. Baik, yang pertama pengertian dari lahan kritis itu sendiri yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitas dan, reklamasi hutan bahwa lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Oke, yang pertama bahan yang perlu dibutuhkan yaitu, dam. Di sini memakai wilayah Kabupaten Semarang dan ini kemudian kita klik ke hasilnya yaitu klip dam Semarang, yang namanya klip dam Semarang dan ini kemudian, band UTM, kemudian, setelah melakukan Eee, dari hasil tersebut kita melakukan, TOA, yaitu dengan tujuan untuk ortorektifikasi dari, band sebelumnya yang sudah di-project raster ke UTM. Dan yang digunakan yaitu band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band oke, selanjutnya yaitu, yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan bahan yaitu bahan SI, di mana, kepanjangan dari SI tersebut yaitu, shadow index, kemudian TI yaitu temperature index, terus SSI yaitu scale shadow index, kemudian NDVI yaitu normalized difference index vegetation untuk mengetahui vegetasinya, kemudian AVI yaitu advanced vegetation index, kemudian BSI, yaitu bare soil index, kemudian VD vegetation density yaitu, yang selanjutnya FCD yaitu forest canopy density. Oke, di sini, yang paling dibutuhkan yaitu bahan, eee, dari, advanced vegetation index (AVI), bare soil index, shadow index, sama temperature index. Dan ditemukan, setelah itu, muncul dengan FCD, forest canopy density. Kemudian, bahan selanjutnya yaitu dari tingkat kekritisan lahan yaitu, slope dari dam dan ini untuk slope-nya. Terus, yaitu yang terakhir yaitu tingkat bahaya erosi di mana, yang SAP yang dibutuhkan yaitu curah hujan, erodibilitas lahan, panjang lereng, penutupan lahan, dan tindak konservasi dan itu, eee, SAP nanti di, polygon to raster. Dan ini, bentuk dari polygon to raster-nya yaitu CH curah hujan, CT jenis tanah, kemudian lereng, erositas, tutupan lahan. Baik, dari, tematik ini yaitu sudah memiliki, skornya masing-masing di mana untuk, mengetahui bahaya, lahan atau keterangan lahan kritis. Oke, dan ini untuk prosesnya yaitu
Yang pertama saya melakukan, AVI terlebih dahulu, kemudian melakukan, pengelolaan BSI, Bare Soil Index, kemudian melakukan VD atau Vegetation Density, kemudian yang terakhir FCD, Forest Canopy Density. Kemudian saya melakukan slope dam Semarang, terus diklasify slope dam, kemudian diklasify FCD, selanjutnya yaitu, polygon to raster, yaitu tutupan lahan, kemiringan lereng, terus jenis tanah, curah hujan, erositas. Dan ini erositas itu, dari gabungan dari curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan tutupan lahan, yang di mana, di raster kalkulator atau dikalikan semuanya. Terus kemudian, me-reclass, lahan kritis jadi 4, kelas, kemudian, melakukan weighted overlay dan, yaitu untuk penggabungan dari data tersebut, yaitu reclass slope dam, kemudian FCD, forest canopy density, terus reclass erositas, dan ketemulah hasil, eee, ini yaitu lahan kritis, ini hasilnya dan di sini, harus melakukan proses yaitu raster polygon untuk mengetahui luas maupun, keterangannya. Terus kemudian melakukan dissolve, di sini untuk, mensederhanakan atau yang sama disatukan yaitu dan ketemulah 4 kelas yaitu sebagai, berikut yaitu tidak kritis, kategori tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, dan kritis. Dan untuk, luasannya yaitu sebagai berikut, tidak kritis 62 dan seterusnya. Oke, dan ini hasilnya di mana, eee, dari hasil tersebut yaitu diketahui bahwa, eee, lahan yang paling paling kecil yaitu kritis dan, eee, tidak kritis itu paling banyak yaitu sekitar 62.767 hektar dan potensial kritis 34, 1.146 hektar, agak kritis 1.220 hektar, kritis 65 hektar. Dan, dari tersebut yaitu diketahui bahwa, emang Kabupaten Semarang itu kemiringan lerengannya ketinggiannya cukup, tinggi dan, eee, tutupan lahannya pun tidak terlalu banyak. Terus untuk apa ya, mitigasinya yaitu, di mana, eee, yang pertama itu, dari faktor nih, faktor alam penyebabnya itu kekeringan, genangan air, erosi tanah, dan permukaan air itu faktor penyebab dari lahan kritis. Dari faktor alamnya itu kekeringan, genangan air, erosi tanah, dan permukaan air. Dan faktor non alamnya yaitu, eee, da adanya alih fungsi lahan, terus eksploitasi lahan yang berlebihan itu menyebabkan dari lahan kritis juga. Dan upaya untuk menanggulanginya yaitu, rehabilitas, yaitu kawasan yang sudah alih fungsi lahan atau eksploitasi alam yang berlebihan, kemudian melakukan reboisasi untuk, penghijauan kembali lahan tersebut, supaya, vegetasinya tinggi dan area serapan airnya juga, bekerja dengan normal, mengoptimalisasi daerah aliran sungai. Oke, mungkin itu untuk solusi dari lahan kritis itu sendiri untuk menanggulanginya yaitu tadi yang pertama yaitu rehabilitasi kawasan, budidaya, reboisasi dan penghijauan, mengoptimalisasi daerah aliran sungai. Oke, yang selanjutnya yaitu, saya akan melakukan, penjelasan terkait dari, karhutla. Oke.
Oke, dari Karhutla sendiri itu, memakai dari, eee, wilayah Kalimantan yang di mana cukup, apa ya, eee, berpotensi menjadi kebakaran hutan karena banyak lahan gambutnya. Oke, dari, karhutla sendiri itu apa sih pengertiannya? Yaitu karhutla sendiri adalah suatu peristiwa, baik alami maupun oleh perbuatan manusia yang ditandai sebagai, penjalaran api atau pembakaran dari lahan gambut, sehingga menyebabkan kebakaran hutan atau kebakaran lahan yang, cukup tinggi. Mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama itu data SHP, yaitu tutupan lahan. Ini tutupan lahan, kemudian, sungai, jalan, LSD yaitu, temperatur permukaan tanah, TOA band 5, TOA band 7, peruntukan lahan hutan, peruntukan lahan gambut, sama titik poin hotspot api yang ada di, eee, wilayah Seruyan, yaitu Kabupaten Seruyan. Dan untuk, jalan dan sungainya ini harus di-buffer terlebih dahulu untuk mengetahui, berapa kilometer yang ada di, eee, luasan dari sungai atau jalan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu, melakukan pengolahan NBR, NBR. Dan di sini, saya sudah melakukan pengolahan NBR, yaitu untuk, langkah pertama supaya, mendeteksi kawasan, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian melakukan deklasifikasi NBR, terus kemudian mengubah polygon to raster yaitu tuplah, Seruyan, kemudian jalan buffer yang sudah di-buffer, kemudian sungai buffer, lahan gambut yaitu dirubah semua ke raster, kemudian melakukan reclass yaitu LSD, Seruyan, kemudian, tadi, polygon to raster lagi yaitu peruntukan lahan hutan, kemudian melakukan workload overlay yaitu penggabungan dari, bahan-bahan yang, ada tadi yaitu jalan, sungai, LSD, terus peruntukan lahan, hutan, lahan gambut, tutupan lahan, dan point hotspot. Terus kemudian, supaya, menemukan bahwa, di mana kawasan yang berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke, yang terakhir yaitu raster polygon, di mana untuk, mengubah dari raster ke polygon, supaya untuk mengetahui luasannya maupun, eee bisa di-layout. Oke, dan adapun untuk hasil dari pengolahan tersebut yaitu seperti ini, titik, kemungkinan di, wilayah Seruyan yaitu yang berpotensi paling tinggi yaitu wilayah, Seruyan Hilir Timur, kemudian Danau Sembulu, terus Hanau, kemudian Danau Selulu, Kecamatan Batu Ampar, Seruyan Tengah, dan ini, merupakan yang terdapat, potensi berkategori tinggi. Dan untuk luasannya yaitu di wilayah Seruyan sendiri, kategori sangat rendah itu memiliki luas, 51 hektar, terus rendah 194.452 untuk, kategori sedang yaitu 137.986 kategori tinggi yaitu 81.117 hektar. Mungkin yang paling mendominasi yaitu dengan potensi kategori rendah atau sedang, mohon maaf, sedang mungkin yang paling mendominasi, eee, yaitu tadi lupa, salah penyebut yaitu 1.370.000
986 hektar. 1 juta wilayahnya yaitu, berkategori sedang, potensi bahaya karhutlanya. Oke, dan selanjutnya yaitu, faktor apa saja sih yang membuat potensi bahaya karhutla itu sendiri. Yang pertama yaitu dari faktor alam ya. Mungkin faktor alam sendiri itu kekeringan yang terus-menerus, yaitu jarang hujan, kemudian, eee, apa ya, di intensitas curah hujan yang kurang, kemudian erupsi gunung berapi apabila, lahar panas yang melewati, terus perubahan iklim yang semakin tahun semakin panas cuacanya. Terus faktor non-alam mungkin ini, banyak terjadi di wilayah Kalimantan, yaitu faktor non-alam, yaitu pembongkaran lahan pertanian yang ngawur atau dalam artian, eee, perta pembukaannya itu secara liar atau illegal logging, atau dengan kelalaian manusia yaitu membuang puntung rokok sembarangan, sehingga menyebabkan lahan tersebut yang kering akan mudah terbakar. Terus adanya bahan bakar atau bahan kering yang mudah terbakar, misalnya daun kering itu, berpotensi menjadi kebakaran, pemicu kebakaran juga. Dari situ, mungkin, faktor non alam itu lebih banyak di yang terjadi di wilayah Kalimantan ya. Terus untuk, upaya mitigasinya sendiri tuh, di sana itu mungkin, lahan gambut gitu. Jadi, zonasi wilayah rawan kebakaran itu yang paling penting yaitu, di mana aja sih, wilayah yang terjadi kebakaran yang seperti, yang dilihat di sini yaitu, mmm sini yaitu, di sini saya itu, mendemonstrasikan di mana sih wilayah potensi bahaya karhutla, yaitu baik di kecamatan, Seruyan Hulu, Suling Tambun, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Danau Selulu, Danau, Seruyan Raya, Danau Sembulu, Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur. Dan ini tuh untuk mendemonstrasikan atau untuk mengetahui wilayah mana saja yang berpotensi terjadi, kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk, eee, apa ya, jika, eee, mempermudah apabila ini digunakan untuk mengidentifikasi, letak-letak kebakaran. Dan untuk upaya mitigasinya yang tadi saya sudah sebutkan, zonasi wilayah rawan kebakaran hutan. Terus untuk apa ya, pengelolaan kawasan hutan dengan membuat fire breaker atau kebakaran hutannya itu di mana, terus untuk pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai buffer zone, pengembangan sistem peringatan dini kebakaran hutan, terus penyediaan dana untuk pelatihan penanggulangan bencana, dan itu mungkin, mitigasi secara umum, untuk, apa ya, mitigasi secara mungkin dari pemerintahan yaitu, membangun, apa ya, tempat-tempat, pemadam kebakaran yaitu di wilayah titik-titik yang kategoris tinggi lah, utamakan kategori tinggi yang di mana untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan lahan yang merambat akan semakin luas. Jadi, dari fungsi dari pemadam kebakaran sendiri itu supaya, penyelamatan yang pertama sehingga, tidak terjadinya, kebakaran hutan lahan yang cukup luas karena dapat menimbulkan efek yang berkepanjangan bagi manusia, yaitu seperti asma atau, yang lainnya. Oke, dari sini mungkin, itu prakteknya untuk wilayahnya yaitu di Kalimantan, yaitu Kabupaten Seruyan. Oke, yang terakhir, eee, kedua lagi yaitu dari, identifikasi kawasan banjir di
Kabupaten Semarang. Mungkin, banjir itu, cukup, eee, tinggi ya atau dalam artian cukup, secara umum bencana banjir yang ada di Indonesia. Dan untuk bahan-bahannya sendiri yaitu dam, terus toa band 2, 3, 4, 5, 7, kemudian NDWI, terus, hillset, terus fill, flow accumulation, curah hujan, dan ini curah hujan dirubah ke raster. Dan untuk, eee, prosesnya yaitu sebagai berikut, yang pertama itu NDWI, terus kemudian melakukan hillset, kemudian melakukan fill, yaitu di Adupok hidrologi, kemudian flow direction yaitu sama di Artupok hidrologi, terus flow accumulation, kemudian polygon to raster yaitu curah hujan, kemudian request curah hujan, kategorinya yaitu, eee, curah hujan 1.500 sampai 2.000 dan seterusnya. Kemudian melakukan deklasifikasi curah hujan, semakin kecil reclass-nya itu semakin bagus, kemudian reclass, hillset, deklasifikasi NDWI, reclass flow accumulation, kemudian yang terakhir yaitu, weighted overlay bencana banjir, yaitu yang di weighted yaitu, mmm, dan yang di weighted yaitu reclass flow accumulation, NDWI, dan hillset. Dan untuk, eee, persenannya yaitu 20%, kemudian reclass curah hujan, dan ini untuk, persenannya itu 20%. Oke, terus, adapun untuk hasilnya yaitu kemudian hasil dari weighted itu kemudian kita rubah ke raster polygon, terus yang paling terakhir yaitu dissolve. Dan dissolve itu untuk mengetahui atau, luasan maupun dikasih keterangan. Dan adapun hasilnya sebagai berikut, yang di mana, eee, luasan dari kategori sangat rendah banjir di wilayah Kabupaten Semarang yaitu 2 hektar, kemudian rendah itu 49.524 hektar, kemudian sedang itu 49.963 hektar, terus tingginya itu yang kategori tinggi itu 86 hektar. Bisa dilihat, kategori tinggi itu, sangat sedikit yaitu cuman hanya di wilayah, Getasan, terus Kecamatan Sumowono, dan di sini, wilayah-wilayah yang berkategori tinggi, yang ada kategori tinggi bencana banjir. Adapun untuk yang mendominasi yaitu, rendah dan sedang ya, di mana hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang itu berpotensi bencana banjir rendah sampai sedang. Dan, untuk kemungkinan untuk, bencana banjir di Kabupaten Semarang itu, eee, apa ya, karena, ketinggiannya juga cukup tinggi, terus untuk tutupan lahannya tidak, terlalu banyak, kemudian, masih terdapat banyak lahan vegetasi atau daerah resapan air yang di mana untuk menyerap air hujan sehingga, eee, apa ya, tidak mengenang ke satu wilayah yang rendah sehingga itu menyebabkan banjir. Dan untuk penanggulangan yaitu mitigasinya yaitu, mungkin kalau ada curah hujan itu, dibuatkan danau yaitu mungkin sudah terdapat yaitu di Rawapening, dan itu kawasan apa ya, kumpulnya air, terus, atau di kecamatan lain yang jauh dari Rawapening bisa membuatkan, embung atau desa-desa itu supaya, air hujan tidak langsung mengalir bebas dan bisa dimanfaatkan waktu, eee, musim kemarau yang panjang. Mungkin selanjutnya yaitu dari kawasan bencana kekeringan. Di sini ada 3 metode yaitu TVI, DDI, dan NDDI. Mungkin untuk
yang paling, pertama yaitu NDDI sendiri. NDDI itu, eee, dan bahannya itu Lenset 8, 457, terus melakukan toa band 2, 3, 4, 5, 7, terus kemudian ada LSD, terus ada NDVI, FI. Oke, yaitu pertama itu proses NDDI, di mana untuk mengetahui kemarau kekeringan yaitu, eee, dengan metode manualnya, yaitu scoring-nya itu manual menjadi 4 kelas. Semakin kecil nilainya maka semakin rendah nilai skornya. Terus kemudian rekapitulasi DDI, semakin kecil nilainya semakin rendah juga nilai skornya. Terus yang terakhir yaitu metode TVI yaitu sama dan semuanya itu request-nya itu manual. Kemudian untuk wilayah kalau menggunakan metode NDDI yang berupa 4 kelas, yaitu, eee, di Kabupaten Semarang, eee, apa ya, apa ya, potensi rawan kekeringan itu didominasi sama, eee, tinggi, yaitu dalam kategori satu ini sangat rendah, dan 2 ini rendah, 3 itu, eee, sedang, 4 tinggi. Dan di mana Kabupaten Semarang yaitu didominasi dari, kategori tinggi. Kemudian, mungkin apabila terjadi hujan, dan pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan bisa membangun embung atau pemerintah Kabupaten Semarang bisa membangun embung untuk menampung air dari hujan tersebut supaya nanti bisa dialirkan waktu, eee, musim kemarau yang berkepanjangan sehingga tidak terjadi potensi lahan kekeringan. Sehingga, masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang baik seluruh Kabupaten Semarang yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Timur, Sumowono, Bendungan, Bergas, Pringgapu, Sambarawa, Bawen, Beringin, Jambu, Banyu Tuntang, Bukancak, Pabelan, Suru, Susukan, Kaliwungu, Tengaran, Getasan itu, tidak mengalami, bencana kekeringan yang berkepanjangan, yaitu, waktu saat musim kemarau bisa memanfaatkan, eee, yaitu air-air yang sudah ditampung waktu hujan atau musim penghujan, sehingga masyarakat, tidak bersusah payah dalam, melewati musim kemarau yang berkepanjangan. Mungkin dari saya cukup, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun tutur kata dan kurangan dari, penyampaian, mohon maaf, dan di sini saya juga masih belajar, eee, mohon bimbingan terus baik kepada Pak Kuko, Pak Wijonarko selaku dosen pengajar, kemudian Kakak-kakak asdos untuk, memperbaiki apa yang salah mungkin dari video yang saya sudah tampilkan. Mungkin dari saya cukup, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.